Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Ramadan telah kita lewati. Waktu bersalam-salaman, bermaaf-maafan pun sudah kita lalui. Kini saatnya kita kembali kepada rutinitas kita, aktivitas kita. Tentu kita semua memiliki beragam aktivitas dan rutinitas yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, tentu tujuan kita, saya yakini, adalah sama, yaitu mengabdi kepada Allah. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah adalah mencari nafkah buat keluarga, berbakti kepada orang tua, dan perbuatan baik lainnya. Salah satu hal yang menggelitik saya ketika menjelang akhir Ramadan adalah ada beberapa statement tokoh yang mengucapkan kalimat-kalimat yang cenderung merendahkan eksistensi dan makhluk lainnya. Padahal kita semua mengerti bahwa kita diciptakan oleh Allah itu setara, tidak ada beda sama sekali kecuali ketakwaan kita. Jadi kalau ada orang yang merendahkan antara individu satu dengan individu yang lain, saya kira dia harus banyak belajar kembali. Dan perlu kiranya kita juga koreksi, karena dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sudah sangat jelas sekali Allah melarang kita la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu dan seterusnya, bahwa jangan pernah sekali-kali kita merendahkan atau mengolok-olok antara kelompok satu kelompok lainnya, antara suku satu suku lainnya, antara bangsa satu bangsa lainnya. Karena bisa jadi orang yang kita rendahkan, orang yang kita olok-olok, bisa jadi akan lebih baik posisinya di hadapan Allah daripada kita yang berlagak lebih hebat, berlagak lebih mulia dari orang lain. Seperti halnya sepeda ini, mungkin bagi sebagian kita yang tidak punya hobi atau sekedar memaknai sepeda hanyalah sekedar alat transportasi, bisa jadi sepeda ini adalah sesuatu yang tidak ada gunanya, lebih buruk dari sepeda yang bisa kita kendarai. Tapi bagi sebagian orang yang memiliki jiwa seni keantikan tinggi, mungkin ini bisa jadi sangat lebih berharga ketimbang sepeda BMX yang mungkin kita beli baru. Itu adalah cara cerminan bahwa sekali lagi tidak ada orang yang lebih mulia, tidak ada orang yang lebih hebat derajatnya ketimbang orang lain, kecuali amalia kebaikan kita, ketakwaan kita, dan kepasrahan kita kepada Allah. Anda boleh berpeci seperti saya, boleh berudeng-udeng dengan imamah yang besar, tebal, sorban yang panjang sampai ke tanah, tapi sekali lagi itu bukanlah ukuran untuk kita menjadi pribadi yang terhormat, apalagi perlu dihormati. Orang hormat kepada kita karena akhlak kita, karena tutur kata kita yang halus, berbudi bawah laksana. Kalau dari bibir kita penuh caci maki, kedengkian, merendahkan orang lain, jangan pernah Anda ingin dan mendapatkan kehormatan kelak setelah Anda meninggal. Yang Anda akan hanya diingat sebagai orang yang buruk mulutnya, busuk mulutnya. Tapi sebaliknya, orang yang berkata-kata indah, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih sayang, dia akan diingat sepanjang masa oleh generasi sesudah kita.
bahwa kita adalah sebagai orang yang memang akhlaknya baik, pribadinya baik, dan mengayomi. Demikian sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.